Halo, jumpa lagi dengan saya Yola Permata. Kali ini saya mau bahas mengenai olahraga yang lagi hype banget. Semua orang lagi pengen coba olahraga ini. Tahu nggak olahraga apa? Olahraga paddle. Iya, betul sekali. Tujuan orang mau coba olahraga ini tuh beda-beda loh ya. Jadi yang satu adalah biasanya orangnya pengen emang sehat. Pengen sehat ya, gerak aja biar sehat gitu kan. Yang kedua ingin menurunkan berat badan. Yang ketiga ingin membentuk otot, membentuk massa otot gitu kan. Yang keempat itu tujuannya ya biasanya hanya untuk having fun aja, untuk sosialisasi aja gitu kan. Ya itu terserah kalian mau tujuannya apapun, yang jelas memang tujuan utama pasti sehat gitu kan. Nah, kita bahas mengenai paddle ini supaya kalian itu melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu dengan tujuan apapun itu sesuai gitu kan ya. Harus tahu dulu apa sih nih yang dimaksud dengan olahraga paddle sebenarnya gitu kan. Nah, kalau mau ngomongin olahraga, jadi gini, olahraga itu terbagi dari dua jenis, yang namanya olahraga aerob dan olahraga anaerob gitu kan. Bedanya apa? Olahraga aerob itu olahraga yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energinya gitu. Contohnya apa? Contohnya berenang, bersepeda, lari, jogging, jalan kaki. Nah, itu termasuk olahraga aerob, oke? Yang kedua adalah olahraga anaerob atau olahraga yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energinya. Jadi gimana dong? Ya, dia pakai glikogen yang ada di otot gitu kan. Contohnya apa olahraga anaerob? Contohnya yaitu ya angkat beban, ya kan? Atau lari sprint. Kalau lari sprint beda sama lari biasa ya. Kalau lari sprint kan dia lari dengan jarak yang pendek, jadi sehingga membutuhkan otot gitu kan gitu. Jadi itu bedanya. Nah, kalau olahraga paddle gimana? Nah, olahraga paddle ini dia gabungan olahraga aerob dan anaerob. Bagus kan? Oke, karena bagus aku lakukan tanpa tahu apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita hindarin. Jangan sampai cedera, ya kan? Jangan sampai tujuannya mau kurus, totonya malah gendut gitu kan. Jangan sampai yang tujuannya mau bentuk otot jadi percuma gitu kan. Nah, tapi kita jangan berekspektasi tinggi dulu nih. Ekspektasi kita harus sesuai nih dengan diri masing-masing gitu kan ya. Maksudnya gini, kita pengen olahraga paddle katanya bakar kalori banget dong gitu kan, apalagi dia termasuk aerob dan anaerob gitu kan. Nah, enggak juga gitu, tergantung dari kalian. Contoh misalnya nih, untuk beginner pastinya dia membakar kalori itu 300 sampai 500 kalori per jam loh ya gitu. Tapi kalau kalian udah lebih skillnya lebih oke lagi, advance gitu, ya kalian bisa 500 sampai 800 kalori per jam gitu. Jadi tergantung dari skill kalian, intensitas kalian bergerak segala macam, itu sangat mempengaruhi berapa besar kalori yang terbakar saat melakukan olahraga ini gitu kan ya. Jadi nggak sama rata untuk semua orang. Itu satu, harus diketahui dulu itu. Lalu yang kedua, untuk sumber energinya gimana? Kita kalau ngomongin sumber energi pasti kita ngomongin makanan dulu dong, bener nggak sih? Nah, bagaimana sih yang harusnya kita lakukan, yang kita konsumsi itu apa, dan yang tidak boleh kita konsumsi itu apa gitu kan? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita mau olahraga paddle itu 2 jam sampai 3 jam sebelumnya itu kita harus makan dulu, nggak boleh kita dalam keadaan perut kosong. Jelas, apalagi ini termasuk olahraga yang lumayan berat sih ya sebenarnya gitu. Jadi yang harus kita makan itu apa? Pertama, pasti karbohidrat, ya kan? Tapi karbohidrat yang gimana? Karbohidrat kompleks. Bukan sembarang karbohidrat, jangan makan karbohidrat sederhana kalau untuk sebelum paddle. Kita makannya karbohidrat kompleks. Kenapa karbohidrat kompleks? Karena kalau karbohidrat kompleks itu dia akan disimpan lebih lama di tubuh, ya kan? Diprosesnya lebih lama, digunakannya perlahan-lahan gitu. Sehingga untuk energi kita selama kita paddle 1 jam atau 2 jam itu cukup gitu, nggak kelelahan gitu ya. Yang kedua apa yang kita harus makan? Yaitu protein. Proteinnya yang gimana? Ya jelas yang lean protein gitu. Jangan yang protein yang penuh dengan lemaknya misalnya gitu kan ya. Cara masaknya juga harus diperhatikan gitu. Jangan yang digoreng-goreng gitu. Kalau tujuan kalian emang olahraga pengen sehat, ya kalian harus kurangi apa yang tidak sehat dari makanan gitu kan. Terus yang ketiga apa? Cairan, mineral, ya kan ya. Itu penting. Cairan itu harus banget kalian itu jaga. Karena jangan sampai kalian olahraga, kalian dehidrasi, lalu kalian yang ada tepar, pingsan.
itu sering banget terjadi loh, jangan salah gitu. Jadi kalian harus hidrasinya harus dijaga gitu kan ya. Lalu selama kalian pedal gimana nih? Boleh nggak sih kita lagi istirahat, lagi break, terus udah gitu kita makan nih, misalnya kita makan hotdog atau makan burger capek atau cuma pisang goreng gitu atau apa? Jangan. Kalian tuh kalau lagi di tengah-tengah olahraga pedal itu tuh jangan makan sesuatu yang berat gitu. Mendingan kita jaga hidrasi aja gitu. Misalnya kalian minumlah cairan yang banyak gitu ya. Nggak usah langsung banyak, tapi kita jaga dikit-dikit tapi sering gitu. Minumannya itu minuman apa? Air putih oke, tapi kalau untuk olahraga yang seperti ini kan kalian pasti berkeringat, ya kan? Kalian pilihlah minuman isotonik gitu. Atau misalnya air kelapa juga boleh gitu. Tuh, yang ketiga, setelah selesai gimana? Nah, ini kalau setelah selesai kalian tergantung tujuannya. Oke. Kalau kalian memang mau membentuk massa otot, kalian mau minum susu whey protein gitu boleh. Gitu. Karena kan dia menggantikan energi dari si otot yang sudah terpakai gitu kan ya. Itu boleh. Tapi kalau kalian ingin menurunkan berat badan, nggak perlu susu protein juga nggak apa-apa sih. Protein alami aja gitu. Yang penting lean protein itu gitu. Jangan yang digoreng, inget ya gitu. Terus karbohidrat perlu nggak sih kalau abis olahraga? Jangan-jangan kalau aku minum karbohidrat jadi gendut gitu kan. Tujuannya apa nih? Kalau mau slimming ya karbohidratnya dikurangin, dibatasin. Jangan bablas aja, mentang-mentang gue capek langsung makan nasi goreng gitu kan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kita batasin karbohidratnya setelah olahraga ini. Karena apa? Karbohidrat tetap perlu. Karena udah dipakai nih, energinya udah dipakai abis-abisan nih tadi gitu kan. Jangan sampai enggak gitu. Nah, yang perlu dihindarin sebelum dan selama olahraga itu apa yang kita hindarin? Yaitu serat yang terlalu tinggi. Jadi gini, makan buah boleh, kita bikin smoothies buah gitu pada saat sebelum olahraga pedal itu it's good gitu ya. Tapi kalau misalkan terlalu banyak seratnya itu mendingan jangan. Kenapa? Karena itu akan membuat perut kalian akan tidak nyaman selama olahraga. Kalian bisa kembung ya kan. Kalau kembung nanti gimana? Kalian mual, muntah, apalagi dengan gerakan yang sangat aktif ya. Pedal itu kan lari-lari, loncat-loncat lah apa gitu. Nah, itu kalian hindarin konsumsi serat yang terlalu tinggi. Gitu. Nah, untuk seberapa banyaknya kalian konsumsi tergantung kebutuhan tubuh kalian sendiri gitu. Dan tujuannya apa? Kalau membentuk otot atau mau nurunin berat badan atau cuma sekedar sehat. Nah, kebutuhannya itu seberapa banyak itu tergantung dari tubuh kalian sendiri. Begitu. Jadi gimana? Weekend ini mau coba pedal? Jangan lupa perhatiin dulu ya, makanan sebelumnya apa, kita perlu bawa minuman apa, dan sesudahnya mau kemana nih, mau ke restoran apa, mau makan apa, itu perlu kita perhatikan. Oke? Happy weekend! Bye-bye!